Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Ashar, admin dari keratonwonokomputer.blogspot.com. Ya, melanjutkan tutorial pengantar yang lalu. Tutorial sebelumnya yaitu pengantar dan settingan site. Jadi kali ini kita akan memulai bermain di layout. Jadi sebelumnya bagi teman-teman yang belum paham seperti apa cara setting site-nya, kemudian bagaimana cara mendownload Adobe Muse, itu silahkan lihat di tutorial sebelumnya yang ada di blognya saya, yakni keratonwonokomputer.blogspot.com. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan. Ya, ini adalah tampilan beberapa layout. Ini ada home, ini ada master. Apa perbedaan dari home dan master? Master adalah induk dari semua pack yang akan kita buat, semua layout yang akan kita buat atau semua pack yang akan kita buat itu induknya ada di sini. Tapi untuk saat ini kita tidak bermain di layout master, tapi kita bermain di layout yang di atas sini. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat sini ada grid atau kotak-kotak kecil yang membedakan antara layout layout yang akan kita buat nanti dengan yang tidak memiliki grid, itu layout master ya. Untuk kali ini kita akan bermain di sini saja sebagai untuk pemula. Oke. Pertama-tama kita buka pack layout ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu layout. Layout adalah tampilan suatu pack ya, halaman. Jadi setiap website itu memiliki beberapa halaman ya, seperti halaman profil, kontak, produk dan lain-lain. Jadi contoh pack home, ketika home ada menu di dalamnya yaitu menu profil, maka secara otomatis akan berpindah halaman dari halaman home. Ketika memilih profil, itu akan pindah ke halaman profil. Begitupun seterusnya. Ada kontak ya, ada kontak, kemudian ada produk. Misalnya kalau di online shop atau website yang e-commerce itu memiliki produk. Oke, itu adalah pack atau halaman dari setiap website. Sekira teman-teman mungkin cukup paham. Oke, langsung saja kita untuk membuka, klik dua kali pada home. Ini adalah tampilan layout awal, layout dasar dari Adobe Muse. Jadi kali ini kita akan membuat satu website yang benar-benar tanpa menggunakan coding ya. Nah, ini adalah bentuk dari pack website nanti yang akan kita buat. Sini lebarnya 1330 ya. Jadi saya ingin mengubah sebelum memulai, saya ingin mengubah lebar dari websitenya kita. Sini 1330, saya akan mengubahnya. Gimana caranya? Klik kanan di atas sini, kemudian break point property. Nah, tinggal teman-teman tinggal dirubah. Saya kasih 1430, kemudian oke. Ya, ini ada angka 320 seperti di tutorial kemarin yang saya sebutkan bahwa 320 adalah lebar dari tampilan mobile. Ketika teman-teman membuka suatu website di smartphone, dia akan menampilkan selebar 320. Ketika teman-teman membuka website di laptop, komputer atau di pakai desktop, itu akan 1430 lebarnya. Oke, mengerti sampai sini? Jadi kita lanjut. Pertama-tama kita buat, kalau di Bootstrap itu ada istilah yang namanya jumbotron ya. Jadi sebuah gambar background yang besar yang memiliki tulisan dan memiliki tombol ya. Sini sampai 300, 600, tapi 600 saja ya, 650, 155 ya. Jadi sebelum kita memulai,
Saya akan memperkenalkan dulu beberapa tools yang ada di dalamnya. Jadi yang pertama adalah tools-toolsnya. Ketika kita ingin menuliskan teks, dipakai teks ya. Kemudian ketika kita ingin membuat suatu kotak atau rectangle, apa fungsi dari rectangle? Rectangle ini berfungsi untuk memisahkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, yang nanti kita akan gunakan. Ini untuk memindahkan layar, dan ini untuk memperbesar, dan ini untuk meload link ya, nanti akan kita gunakan juga. Selanjutnya sini ada menu teks. Ketika kita ingin mengedit teks yang telah kita tuliskan, kemudian ada library. Pertama-tama teman-teman mesti memasang library terlebih dahulu ya, sebelum membuat suatu website di Adobe Muse, karena tanpa library kita tidak akan bisa membuat suatu website, karena disinilah komponen-komponen utama yang nantinya akan kita gunakan. Jadi untuk memasang library ya, saya akan jelaskan juga. Jadi pertama-tama kita download ya terlebih dahulu library-nya. Bagaimana caranya? Ikut saja. Teman-teman bisa buka di sini, kemudian free di Google aja ya teman-teman, download library Muse. Pilih yang ini ya teman-teman, Muse Resource Library Widget. Oke, itu untuk mendownload, kemudian klik library widget. Di sini ada beberapa library, ada custom build widget, ada button, composition, graphic and text, color palette, dan forms ya. Untuk tutorial ini kita akan download button dulu terlebih dahulu. Kita button yang ini ya, slap button, tinggal klik free, kemudian download. Jadi sebelumnya saya sudah mendownloadnya, tapi saya akan download kembali. Oke, download, simpan di, jadi cari tempat dimana teman-teman ingin menyimpan. Di sini saya akan membuat folder baru, folder website tanpa coding. Buat folder lagi widget. Jadi folder ini, folder website tanpa coding, nanti ini akan kita tempatkan untuk semua data-data atau semua file-file yang ada pada website kita. Oke, setelah itu klik save, start download. Setelah itu open folder. Nah, jangan lupa untuk mengekstrak, karena file downloadnya adalah file WinRAR ya. Klik, teman-teman klik saja ekstrak tuh, klik kanan, ekstrak tuh, save button. Setelah itu kembali ke Adobe Muse ya, kemudian masuk ke library. Setelah itu klik import Muse library ya, di sebelah kanan bawah. Oke, teman-teman silakan cari filenya. Tadi saya simpan di data, berbagi, keraton mono komputer, website tanpa coding, itu widget, kemudian slap button. Jadi ada dua pilihan, ada ketika teman-teman menggunakan Mac, maka dia punya library tersendiri, tapi saat ini saya pakai menggunakan Windows. Oke, klik ini, kemudian open. Jadi kita menunggu. Ya, proses importnya sudah berjalan, teman-teman tinggal menunggu sampai selesai aja. Jadi sebelumnya saya sudah mengimportnya, tapi kali ini saya import ulang untuk agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami ya. Jadi ini adalah tahap kedua dari pembuatan website tanpa coding menggunakan Adobe Muse.
Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan tutorial, silahkan lihat di blog saya, tutorial di kraton.komputer.blogspot.com. Di bagian menu pemrograman website, kemudian ada Muse ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman install. Ini dia letaknya di sini ya, slap button. Oke, untuk penggunaannya nanti saya akan jelaskan lagi, dan kita akan gunakan itu. Kemudian yang kedua adalah library widget, hampir sama dengan library yang tadi, cuman ini bawaan saat penginstalan ada Muse ya, jadi agak-agak terbatas. Success ini untuk memilih warna, stats juga akan kita gunakan, tapi untuk saat ini kita tidak gunakan dulu. Scroll effect, ketika kita membuat suatu scroll maka akan ada efeknya untuk animasi ya, dalam bentuk animasi. Kemudian layer, nah di sini akan ada banyak multi layer, ibaratkan di Photoshop juga memiliki layer. Kemudian sisi libraries, ini sisi libraries ketika teman-teman online ya. Ini banyak library juga dari Adobe Muse. Kemudian aset, ada glyphs, ada bullet, ini untuk pengaturan bulletnya. Kemudian wrap ini untuk paragrafnya, legend untuk posisi, dan taskbar untuk posisi-posisi atas, bawah, kiri, kanan ya. Kira mungkin teman-teman sudah paham di bagian tools dan beberapa menu yang disediakan. Oke, jadi mungkin cukup sampai di sini saja tutorial kali ini sebagai pengenalan tools dan widget, library, dan beberapa menu, kemudian pengaturan ulang dari lebar websitenya kita. Oke, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Semoga teman-teman bisa mengikuti tutorial dan terus belajar membuat website tanpa kode menggunakan Adobe Muse bersama kraton.komputer.blogspot.com. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.